Haleluya, Shalom kekasih Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam Pray From Home dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berbicara lewat hamba-Mu dan biarlah kami semua yang mendengarnya menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan menyambung apa yang saya sampaikan kemarin, kunci hidup bahagia. Tentu hidup dalam kasih, hidup rajin, hidup bersemangat, hidup melayani Tuhan, itu akan berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu yang kita pelajari kemarin. Tapi malam ini kita akan belajar tentang kunci hidup bahagia yang selanjutnya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dari Roma 12 ayat 12. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama kita belajar hidup dalam pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti orang yang punya pengharapan, dia punya kemenangan, dia punya jaminan kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi mari dalam hidup kita perlu punya pengharapan. Kita punya pengharapan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan, kemenangan, janji-janji yang luar biasa untuk hari ini dan hari mendatang. Mari kita belajar sabar, dan ketika kita sabar, betul-betul sabar, kita akan menikmati yang namanya pengharapan di dalam Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pengharapan adalah tanda dari orang yang hidup. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-4. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa badannya besar, suaranya garang, dan saudara, aumannya juga luar biasa, menggetarkan kita. Tetapi walaupun badannya besar, dia kuat. Kalau dia mati, tidak ada gunanya. Dan sekalipun anjing yang kecil, yang dianggap remeh, tetapi kalau dia menyalak, itu tiba-tiba bisa membuat kita takut. Saudara, hidup manusia yang punya pengharapan akan beda. Matanya menatap masa depan, matanya bersinar-sinar. Beda dengan orang yang putus asa. Dia selalu tertunduk kepalanya, matanya layu, matanya sayu, dan tatapannya bukan tatapan yang membuat kita ini bergairah. Saudara, orang yang punya pengharapan, dia selalu suka kumpul dengan orang-orang yang berpengharapan. Orang-orang yang berpengharapan suka kumpul dengan orang-orang yang bersemangat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama minta semangat yang dari Tuhan. Kata semangat, entheos. En di dalam, theos Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentu kita punya semangat. Saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan adalah tanda orang hidup. Dan Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan itu sumber pengharapan. Tuhan mau kita punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Orang yang menikmati pengharapan dari Tuhan, dia akan membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling menolong, mari kita saling menghibur satu dengan yang lain.
Saya percaya pandemi pasti akan berakhir. Oleh sebab itu bersabarlah di dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, kunci hidup bahagia yang pertama, hidup dalam pengharapan. Yang kedua, hidup dalam kesabaran. Orang yang hidup di dalam kasih, dia memiliki kesabaran. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya menekankan di sini kasih itu sabar. Orang yang menikmati kasih Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan sabar. Sabar terhadap orang lain, sabar di dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar menanti-nantikan jawaban Tuhan. Dan oleh sebab itu, orang yang sabar tidak mudah melakukan hal yang sia-sia. Saudara, dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat, dikatakan tentang kesabaran itu mencegah kecerobohan. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau Anda hari-hari ini sebagai karyawan, pengusaha, bos saudara marah kepada saudara, lalu saudara kecewa, kepahitan karena kata-katanya menyakitkan hati saudara, lalu saudara berpikir lebih baik aku keluar, dan saudara spontan melakukan itu, maka saudara melakukan kesalahan yang besar. Pemimpin bisa salah, pemimpin bisa berkata-kata yang menyakitkan saudara, tetapi tenang, teduhkan hati kita, dan biar kita menahan diri, sabar sebentar, sabar, karena itu mungkin emosi sesaat, dan kalau saudara sabar, saudara masih tetap bisa bekerja di situ. Andai kata saudara ceroboh, emosional, marah, saudara keluar dari tempat kerja itu, maka saudara belum tentu dapat kerja di tempat yang lain. Karena hari-hari ini banyak orang memutuskan hubungan pekerjaan, PHK. Belum tentu orang menerima saudara untuk bekerja di tempat yang lain. Kasih Tuhan, mari kita juga belajar untuk sabar menanti Tuhan. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari nantikan Tuhan dengan sabar. Nantikan jawaban-jawaban Tuhan dengan sabar. Jangan terburu-buru, jangan emosional. Kalau Tuhan belum memberi jawaban, tenang. Karena Tuhan itu selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Seringkali kita ini inginnya cepat. Dan seringkali kita inginnya cepat-cepat, tetapi kita berlambat-lambat. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Hal pertama, hidup dalam pengharapan. Hal yang kedua, hidup dalam kesabaran. Yang ketiga, hidup dalam doa. Mari kita hidup dalam doa. Bagaimana? Jangan khawatir. Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk tidak khawatir. Bagaimana hidup tidak khawatir? Berdoalah. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari buang kekhawatiran kita. Kita bisa khawatir, tetapi jangan pernah tinggal dalam kekhawatiran. Kita bisa khawatir sesaat karena kaget, tetapi jangan berlarut-larut dalam kekhawatiran. Jangan khawatir, mulailah berdoa. Kalau saudara mulai dihinggapi khawatir, berdoalah. Tuhan mendengar suara saudara.
Yang berikutnya, mari kita hidup saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru ini yang terjadi. Doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mungkin hari-hari ini kita gampang sakit-sakitan, mungkin nggak bisa mengampuni, mungkin kita masih marah, mungkin masih kecewa, mungkin masih kepahitan hati. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang sering kita kutip, doa orang yang benar artinya doa dari orang yang hidup dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, bila dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar, tapi sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus berdoa, bertekun di dalam doa. Kolose 4 ayat yang kedua berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Gaya hidup mengucap syukur perlu kita lakukan setiap hari. Bagaimana bersyukur? Syukuri apa yang ada pada kita. Dan jangan mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita. Syukuri kita punya keluarga. Syukuri kita masih hidup hari ini. Syukuri kita punya pekerjaan. Syukuri kita punya saudara-saudara untuk saling bertelpon. Dan mari kita terus bertekun dalam doa. Sampaikan isi hati saudara di dalam doa. Saya percaya 3 hal yang kita nikmati untuk hidup bahagia. 3 kunci hidup bahagia. Hidup dalam pengharapan, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam doa. Kunci hidup bahagia itu simple. Jangan buat ribet kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Malam ini kami belajar dari firman-Mu. Kami mau hidup dalam pengharapan. Kami mau hidup dalam kesabaran. Dan kami mau hidup dalam doa. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran dengan Tuhan, rajin mendengar suara Tuhan, rajin membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sekarang kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami COVID-19 dan beberapa sudah sembuh. Kami bersyukur Pak Nur Hadi Sulaiman sudah sembuh, Bu Fenti sudah sembuh, Pak Horas sudah sembuh, Om Franky dan Tante Memen sudah sembuh, keluarga Pak Boyke sudah sembuh. Kami berdoa untuk Yofi, untuk Yuda, untuk Siani dan Edi, untuk Oma Waras. Kami berdoa biarlah nama-nama yang kami sebut ini mereka mengalami kesembuhan dari COVID-19. Bahkan saudara-saudari kami yang minta didoakan secara khusus karena mereka mengalami COVID-19. Tuhan jamah hidup mereka. Dan kami juga berdoa kesembuhan pemulihan terjadi buat anak-anak Tuhan dan keluarganya yang hari-hari ini sedang bergumul mengenai kesehatan. Kami berdoa tubuh kami sehat, jiwa kami kuat, roh kami menyala-nyala. Dan kami menyerahkan beberapa nama, Bu Ikut, Bu Menok, Tuhan menjamah kesehatan mereka di masa tua mereka. Dan biarlah ketika mereka mendengar nama-nama dari teman-teman, saudara-saudara mereka yang berpulang, biarlah mereka tidak cemas, tidak khawatir lagi, tetapi makin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Selamat, Tuhan menjamah kesehatannya. Buat Pak Roni, Tuhan memulihkan matanya. Dan kami berdoa buat saudara-saudari kami yang bekerja setiap hari, baik karyawan maupun pengusaha, di berbagai tempat dimanapun mereka bekerja. Kami berdoa mereka tetap punya semangat di dalam Tuhan, menjaga protokol kesehatan dan hidup takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan berhak mendapat berkat dari Tuhan secara khusus.
Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia di tengah-tengah pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kami berdoa semua daerah dapat menerima vaksin secara merata. Dan kami berdoa khususnya Banyuwangi. Biarlah Banyuwangi mengalami kesembuhan dan pemulihan. Demikian pula kota-kota, desa-desa di mana saudara-saudariku tinggal, termasuk yang ada di luar negeri. Tuhan menjamah setiap daerah, memberkati daerah di mana kita tinggal. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah distribusi vaksin untuk usia 12-17 dapat segera tersebar untuk yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa dan kami berdoa, kami minta ya Tuhan, biarlah titik terang itu makin dinyatakan. Kami berdoa sekarang bangsa negeri Indonesia sembuh, dan biarlah kami percaya pemerintahan Indonesia kuat dan Jokowi Tuhan yang memberkati. Pemerintahannya Tuhan memberkati. TNI Polri Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Di tengah-tengah masa lockdown di negeri-negeri di mana mereka tinggal, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan menguatkan, menghiburkan, menolong mereka. Kami menyerahkan para kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak yang sedang ikut Pray From Home malam ini. Pekerjaan, rumah tangga, masa depan mereka, Tuhan yang pegang. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati. Tuhan menguatkan dan menghiburkan satu demi satu anak-anak Tuhan yang ada di Rock Jajak. Kami juga berdoa keluarga Alvin Siu yang ada di Malaysia. Tuhan memberkati, melindungi, mencukupkan segala yang mereka perlukan dan butuhkan. Keluarga Miss Lydia Beck yang ada di Jakarta, di Manado, Tuhan melindungi, memberkati mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka. Keluarga Ibu Siana di dalam pergumulan kehidupannya, Tuhan menolong, memberkati, memberikan solusi yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Intan Haris dan keluarganya disembuhkan dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara-saudari kami yang lain yang hari-hari ini sedang loyo. Tuhan menguatkan mereka. Dan para hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home, kami berdoa biarlah mereka kuat, teguh hati mereka di dalam melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik, kekuatan, hikmat, otoritas, wibawa-Mu ada pada kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Tuhan kekuatan kita, Tuhan Yesus memberkati.